Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Robi Sidni Hasan, Prodi Pendidikan Bahasa Arab di Universitas Islam Kiai Haji Ahmad Muzaki Shah Jember. Dalam kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang konsep kurikulum dan problematika kurikulum bahasa Arab. Memahami kurikulum, apa itu definisi dan fungsinya. Definisi: kurikulum adalah rancangan pengalaman belajar yang direncanakan untuk mencapai tujuan pendidikan, mencakup tujuan, isi, metode, dan penilaian. Sementara fungsi utama dari kurikulum ialah mengarahkan pembelajaran, menjamin kualitas, mengukur capaian, dan menyesuaikan kebutuhan masyarakat serta perkembangan ilmu. Prinsip desain, relevansi, keterpaduan, keterukuran, fleksibilitas, dan mempertimbangkan konteks budaya lokal. Berikutnya ialah kurikulum bahasa Arab, antara karakteristik dan tujuan. Karakteristik berorientasi keterampilan bahasa, yaitu mendengar, berbicara, membaca, dan menulis, serta nilai budaya dan agama. Tujuan jangka pendek ialah kompetensi komunikatif dasar dan literasi Arab. Sedangkan tujuan jangka panjang ialah kecakapan interkultural, penguasaan teks keagamaan dan akademik, konten, tata bahasa, kosakata tematik, teks autentik, dan juga praktik budaya. Tantangan pengembangan kurikulum bahasa Arab di Indonesia. Di sini ada beberapa tantangan. Yang pertama, konteks multibahasa. Persaingan prioritas antara bahasa nasional, Inggris, dan bahasa daerah mempengaruhi alokasi waktu pelajaran. Kemudian, sumber belajar terbatas, bahan ajar otentik dan mutakhir terbatas. Banyak materi masih bersifat tradisional atau tidak kontekstual. Berikutnya, standar dan penilaian. Kurangnya standar kompetensi yang jelas untuk berbagai jenjang membuat penilaian tidak konsisten. Dan juga yang terakhir, kapasitas pengajar. Variasi kompetensi guru, pelatihan yang minim, dan beban kerja menyebabkan kualitas pengajaran tidak merata. Kemudian, problematika implementasi. Di sini ada studi kasus. Contoh nyata di beberapa sekolah menengah, kurikulum formal menuntut penguasaan tata bahasa teoretis, sementara siswa membutuhkan kompetensi komunikatif praktis. Itu waktu pembelajaran tidak cukup untuk praktik berbicara, dan juga soal ujian fokus pada hafalan, bukan keterampilan berbahasa. Dan terakhir, juga minat siswa rendah karena materi terasa tidak relevan. Akibatnya, lulusan fasih membaca teks keagamaan tetapi kesulitan berkomunikasi sehari-hari menggunakan bahasa Arab. Berikutnya ialah inovasi dan solusi untuk kurikulum bahasa Arab yang efektif. Yang pertama, blended learning. Di sini menggabungkan tatap muka dan platform digital untuk pengayaan kosakata dan latihan interaktif. Berikutnya ada materi autentik, menggunakan teks autentik seperti artikel, video, lagu agar bahasa terasa relevan dan kontekstual. Berikutnya ada kerjasama kurikulum, libatkan guru, akademisi, dan praktisi untuk menyusun standar kompetensi dan paket ajar modular. Pada slide ini
dijelaskan ada peran guru dan teknologi dalam pembelajaran bahasa Arab. Jadi, guru sebagai fasilitator mengubah peran dari pemberi materi menjadi pembimbing praktik berbahasa. Pengembangan profesional, pelatihan berkelanjutan pada metodologi komunikatif dan materi digital. Teknologi sebagai penguat, aplikasi pembelajaran korpus digital, rekaman audio untuk modelan pelafalan. Kemudian, penilaian formatif, tugas berbicara terstruktur, portofolio, dan penilaian autentik menggantikan ujian hafalan. Di sini ada tips, mulai dengan pilot kecil, kelas atau sekolah, untuk menguji metode dan alat sebelum skala besar. Kemudian kesimpulan dan rekomendasi masa depan. Kesimpulan di sini ialah kurikulum bahasa Arab perlu keseimbangan antara ketepatan linguistik, relevansi budaya, dan keterampilan komunikatif untuk memenuhi kebutuhan pendidikan di Indonesia. Kemudian rekomendasinya yaitu yang pertama, standarisasi kompetensi berbasis jenjang. Yang kedua, investasi pada pelatihan guru. Yang ketiga, integrasi bahan ajar otentik dan teknologi. Kemudian yang terakhir, penilaian berbasis keterampilan. Langkah selanjutnya, rancang pilot kurikulum komunikatif, evaluasi hasil, dan susun panduan implementasi untuk skala nasional. Demikian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.